Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Mufroda, NRP 23 2020 001, Program Studi Teknik Geodesi Tenas, Mata Kuliah Penginderaan Jauh 1, oleh Ibu Dr. Dewi Kaniasari, IRMT. Di sini saya akan menganalisis citra satelit dari kajian literatur artikel jurnal. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada identitas jurnal, yang terdiri dari judul. Judul jurnal ini yaitu Kerapatan Hutan Menggunakan Metode NDVI dan FEI, Citra Satelit Landsat 8 tahun 2013 dan 2016, Studi Kasus Kabupaten Semarang, yang ditulis oleh Nanang Noviantoro Prasetyo, Bandi Sasmito, dan Yudo Prasetyo. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Geodesi Undip dengan volume 6, nomor 3, halaman 21 sampai dengan 27. Jurnal ini juga dipublikasi pada Juli pada tahun 2017. Selanjutnya, artikel ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama, pada pendahuluan yang akan saya bahas itu mengenai latar belakang. Latar belakang yang saya analisis dari jurnal itu didapat bahwa negara Indonesia mewarisi sumber daya alam yang cukup luas dan kaya raya, sehingga memiliki luas hutan sebesar 133.300.543,98 hektar. Dan kini hanya tersisa sebanyak 43 juta hektar yang termasuk dalam kategori hutan perawan. Dikatakan juga oleh DPR pada tahun 2013 bahwa pengikisan luas hutan di Pulau Jawa itu sebesar 75%, itu menghilang, sisanya rusak. Dari penelitian tersebut, pemerintah perlu mencanangkan program untuk mengurangi kerusakan hutan yang telah terjadi. Dengan itu dilakukanlah pengamatan hutan dengan memperhatikan tingkat kehijauan dari tanaman yang ada di hutan dengan menggunakan analisis citra satelit. Rumusan masalah yang didapat yaitu bagaimana tingkat persebaran nilai indeks vegetasi di Kota Semarang, berapa luas hutan, dan perubahan hutan yang terjadi pada tahun 2013 dan 2016, bagaimana hasil analisis metode NDVI dan FEI terkait efektivitas dalam pendeteksian kerapatan hutan. Tujuan dan manfaat yang ada yaitu dari jurnal ini mengetahui persebaran nilai indeks, mengetahui besar luasan hutan, dan manfaatnya untuk memberikan sumbangan penelitian. Batasan masalah pada jurnal ini yaitu metode penentuan tingkat kerapatan hutan menggunakan indeks vegetasi NDVI dan FEI. Peta yang digunakan merupakan peta RBI Kabupaten Semarang skala 1:25.000 dengan sistem koordinat UTM. Ruang lingkup, yaitu lokasinya pada Kabupaten Semarang. Alat dan data yang digunakan yaitu software ARGIS 10.3 dan NV Classic 1.5 sebagai pengolahan data. Dan data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Metode yang digunakan dalam analisis kerapatan hutan di sini merupakan metode supervised dengan algoritma maksimum likelihood, di mana likelihood ini mengasumsikan statistik untuk setiap kelas di masing-masing band yang terdistribusi secara normal dan menghitung probabilitas setiap pixel yang diberikan memiliki kelas tertentu. Karena setiap pixel ditugaskan untuk memiliki probabilitas tertinggi, maka jika probabilitas itu rendah dari ambang batas pixel, maka tidak akan diklasifikasi. Nah, metode ini juga dijelaskan pada diagram alir ini, yaitu terdapat metode supervised yang menghasilkan output peta tutupan lahan, dan metode transformasi algoritma NDVI dan FEI itu menghasilkan peta klasifikasi hutan NDVI dan FEI. Nah, selanjutnya di sini ada hasil
hasil overlay dari NDVI dan FEI dari tahun 2013 dan 2016 menggunakan citra satelit Landsat 8. Dari data ini, menurut keterangan itu kerapatannya terdiri dari 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada 2013 dan 2016 ini sama-sama pada kerapatan rendah dan sedang. Metode hasil overlay NDVI ini lebih rendah daripada FEI. Namun pada kerapatan tinggi, metode NDVI itu jauh lebih tinggi daripada metode FEI. Terlihat pada diagram batang pada tahun 2013 dan 2016, yang warna biru merupakan NDVI dan yang warna merah merupakan FEI. Namun pada 2016 ini selisihnya cukup jauh, berbeda dengan 2013. Nah, selanjutnya ada analisis validasi lapangan atau bisa disebut survei ubinan. Di sini pada survei ubinan menggunakan koordinat UTM mendapatkan 30 titik dengan kriteria rendah, tinggi, dan sedang, menggunakan kesesuaian dan ketidaksesuaian NDVI dan FEI. Nah, di sebelah kanan ini ada titik validasi lapangan di Kecamatan Tuntang, terdapat 10 titik. Menurut persentase keakuratan metode NDVI dan FEI ini, survei ubinan masing-masing sebesar 53,33% dan 80%. Dari hasil survei ubinan tersebut, disimpulkan persentase FEI lebih besar dan mengindikasikan lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan karena menggunakan band biru pada prosesnya yang berfungsi untuk koreksi atmosfer. Nah, di sini ada kesimpulan yang terakhir dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan transformasi indeks. Pada tahun 2013 rentan nilai NDVI dan FEI di Kabupaten Semarang itu negatif 0,172 sampai 0,826 dan 0,694 sampai 0,624. Di tahun 2016 itu negatif 0,497 sampai 0,865 dan negatif 0,143 sampai 0,722. Berdasarkan klasifikasi terbimbing, didapatkan kesimpulan luas hutan di Kabupaten Semarang itu sebesar 25.556,100 hektar di tahun 2013 dan mendapat peningkatan sebesar 26.720,300 hektar di tahun 2016. Kesimpulan dari survei ubinan itu setelah sama seperti yang telah tadi dijelaskan bahwa metode NDVI ini lebih besar dan mengindikasikan lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan karena menggunakan kanal biru atau band biru pada prosesnya. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan yang diakses pada tanggal 7 April pada tahun 2022. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.